Gerak Saka. Aliran silat ini berasal dari Jawa Barat. Ini semula memang bela diri internal keluarga Menak Sunda keturunan Prabu Siliwangi. Raden Haji Muhammad Syafi'i yang lahir pada tahun 1931 dan wafat tahun 2001 adalah orang yang membawa bela diri tradisional ini ke Jakarta. Bang PI demikian Muhammad Syafi'i biasa disapa, belajar dari salah seorang kerabat istrinya, yaitu Raden Widharma. Meski keturunan bangsawan Pandeglang, Bang PI semula juga tak diperkenankan untuk mempelajarinya. Kisura, salah seorang paman istri Bang PI, akhirnya memberi izin Bang PI muda untuk memperdalam ilmu silat ini. Bang PI juga diizinkan untuk mengajarkan ilmu silat ini kepada orang di luar lingkungan keluarga, asalkan mengubah nama alirannya, yang aslinya bernama Gerak Wulung Pribumi. Ketika mengembangkannya di Petojo, Jakarta Selatan, Bang PI mengubah namanya menjadi Gerak Saka, singkatan dari Saka Daikna, bahasa Sunda yang artinya sesukanya. Lalu Raden Muhammad Syafi'i atau Bang PI mengembangkan Gerak Saka ini ke wilayah Rawabelong dan mempunyai beberapa murid, salah satunya Haji Agus Salim. Setelah wafatnya Bang PI, Haji Agus Salim terus mengembangkannya di wilayah Rawabelong. Pria kelahiran 17 Agustus 1962 ini mengembangkan Gerak Saka ini hingga akhir hayatnya, yaitu 17 September 2017. Sebagai bentuk penghormatan pada beliau, silat Gerak Saka Rawabelong ini dinamakan Gerak Saka Rawabelong Haji Agus Salim. Di akhir hayatnya, Haji Agus Salim memanggil keponakannya yang bernama Bang Anwar atau Bang Aan sebagai penerus perguruan ini. Dan sampai sekarang perguruan ini diketuai oleh Bang Anwar atau yang lebih dikenal dengan Bang Aan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Yang pertama kami ucapkan selamat datang Coco Story ya dari Fluid. Terima kasih yang udah ada kesempatan datang silaturahim di Sanggar Kampung Baru Gerak Saka Rawabelong. Kalau sejarah kesinian sejarah secara singkat, memang Gerak Saka Rawabelong ini pertama kali yang membawa dari Bang Haji Agus Salim. Bang Haji Agus Salim, beliau belajar dari Abang Bapak Muhammad Raden Muhammad Syafi'i. Beliau itu Raden Muhammad Syafi'i, dia domisili di Petojo, Bang. Di Petojo yang notabene dulu zaman pada saat almarhum Haji Agus Salim, zaman beliau masih muda, beliau sering sekali aktif untuk belajar ke
Bapak Raden Muhammad Syafi'i. Jadi awalnya itu memang dari Petojo Raden Muhammad Syafi'i turun ke Haji Agus Salim. Nah, lanjutlah ke generasi-generasi kita di sini. Walaupun kita tidak menafikan ada memang beberapa generasi dari Bapak Haji Agus Salim yang juga selaku guru di Roblong. Ada beberapa teman-teman satu lettingannya atau satu angkatannya seperti Bang Haji Lili Bule, Bang Faiz atau Bang Bipak, Bang Arif, Bang almarhum Lele Rakim. Kalau di sini Puyokan Bang, ya, dipanggilnya Puyokan. Itu memang beliau mereka-mereka yang mengikuti pergerakan gerak saka Haji Agus Salim yang diajarkan oleh Raden Muhammad Syafi'i. Kayak gitu. Nah, turun ke sini nih Bang. Turun dari Raden Muhammad Syafi'i, turun ke Haji Agus Salim, terus beserta lettingan itu yang sejajar dengan beliau turun lagi ke Bang Anwar, yang sekarang kita ketahui bersama beliau adalah Bang Aan, ketua dari Gerak Saka Roblong Haji Agus Salim, dan beliau pun juga keponakan langsung dari almarhum Haji Agus Salim. Jadi kayak gitu. Kalau ciri khasnya kita memang pemindahan tenaga Bang. Jadi ada 4 unsur: air, tanah, udara, dan api. Air itu bagaimana aliran kitanya. Kalau tanah kita memang nggak ada yang lompat, nggak ada yang ini, nggak ada yang, pokoknya kita harus injak tanah. Kalau udara gitu pertukaran, kita berdasarkan dengan rasanya. Kalau api buat menahan emosi gitu. Ada 4 jurus. Yang pertama kuda-kuda, itu yang paling penting. Yang kuda-kuda. Yang kedua jurus 2 yang tadi abang juga udah liatin dari anak-anak juga. Dan yang ketiga itu jurus untuk menahan tendangan, untuk antisipasi tendangan. Terus yang keempat itu jurus untuk memutar, yang keempat itu. Walaupun di sela-sela dari 4 itu memang ada penambahan dari almarhum, mobil khusus dari beliau. Memang kepake di saat-saat yang zaman seperti ini, itu penambahan dari beliau atau kembangan, kalau bahasa silatnya kembangan dari beliau itu sangat kepake, walaupun tidak menghilangkan dari 4 jurus yang inti. Jadi memang intinya 4 jurus. Jurus 1, 2, 3, dan 4. Sama sekali nggak ada Bang. Nggak ada. Gerak Saka memang kita berdasarkan dari kekuatan dari si lawan. Jadi lawan keras, kembalinya ke dia. Dulu waktu beliau pun masih ada yang belum nama Haji Agus Salim, karena beliau masih ada. Kita daulat ini Gerak Saka Roblong Haji Agus Salim karena pengabdian kita dan penghormatan kita kepada almarhum. Jadi kita namain Haji Agus Salim dulu pada saat beliau ada, dan guru besar Bapak Raden Muhammad Syafi'i itu juga masih ada. Pernah di Senen Bang. Di Senen itu di namanya entah apa, saya juga belum belajar ini, belum tahu tentang ini. Itu pernah diturunkan dari lettingan atau generasi yang setara dengan umur, ya, maksudnya setara umur dengan Bang Haji Agus Salim, artinya kelompok-kelompok tongkrongannya beliau gitu. Pernah di Senen itu memang dimasukkan ke kejuaraan bela diri. Dulunya pengen tergabung karena ini jurusnya jurus yang sangat berbahaya Bang ya, karena kan kita mainnya di mata nih, di muka kan. Kalau IPSI kan nggak boleh. Jadi memang ada secara khusus di IPSI itu ada aturan yang tidak boleh ada tempat-tempat yang dipegang lah. Kita tahu juga anak-anak juga pada tahu, ada IPSI kan pasti ada peraturan. Kalau di kita itu memang kita mainnya selalu di muka, jadi orang nempel ke muka. Jadi nggak boleh di sini. Takutnya memang kalau di IPSI itu kan mencederai anggota tubuh yang vital seperti itu. Ya, kalau untuk tempat perguruan selain di sini dengan total yang ada di sini, ini sebenarnya totalnya ada 4. Akan tetapi Bang, memang ada satu lagi nambah nih Bang, baru belum lama banget. Itu jadi ada 5. Yang pertama ini pusatnya memang ada di Roblong. Di Roblong itu dulu waktu almarhum masih ada, itu di tanahnya beliau. Disebutnya di sana memang di Jalan Gang Haji Idris, rumah almarhum Haji Agus dulu gitu. Yang kedua ada di
di Majlis Taklim di Roblong juga. Yang ketiga itu ada di Grogol Selatan bang, nggak jauh, jadi nyebrang doang dari Roblong tuh nyebrang, itu ada di Grogol Selatan di aula masjid. Yang keempat ada di sini Sanggar Kampung Baru, Sanggar Y2T. Dan yang terakhir nih yang baru banget ini ada di Jalan Gang Masjid Al Anwar. Itu ada di tempat Nur Seri atau tempat-tempat yang buat jual pohon, jual gitu. Jadi memang di situ ada generasi daripada muridnya almarhum Haji Agus Salim yang bernama Bang Eman di situ. Seiring berjalannya waktu, almarhum meninggal, tempat almarhum dipindahkanlah ke rumah ketua yang sekarang nih bang, ketua Gerak Sakar Roblong Haji Agus Salim, yaitu Bang Anwar atau Bang Aan, yang biasa kita sapa Bang Aan, pindah ke rumah beliau di Jalan Sulaiman. Kalau orang dulu bilang itu Sukabumi Tengah, Suteng, masih di Roblong, itu lebih persis dekat sama Pasar Kembang, di rumah Bang Aan. Jadi di rumah Bang Aan yang sekarang di Majlis Taklim di aula masjid Grogol Selatan, Sanggar Y2T sama Al Anwar. Nah, jadi posisi sekarang ada 5. Kalau dibilang yang boleh berlatih, semua orang boleh. Ya, wabil khusus memang yang Betawi nih, yang udah lama menetap di sini, itu dari luar pun juga boleh. Walaupun memang dulu almarhum pernah nekanin, yang penting orang sini dulu, bahasanya orang kita dulu, artinya yang ada di wilayah sana. Berjalannya waktu, akhirnya minta izin, boleh untuk diajarkan, tapi dengan syarat, artinya ini mainan bukan untuk mainan petantang peteng-teng gitu bang. Jadi memang mainan yang cukup udah lu punya, jadi suatu saat kalau memang keluar dengan mendesak, silakan keluar. Jadi keluar mainannya masih kayak gitu. Jadi yang ada di sini ya otomatis mayoritas yang domisilinya ada di sini nih bang. Kalau untuk strategi, sebenarnya setiap strategi itu kembali ke diri masing-masing bang ya. Yang mana dia belajar dengan giat yang sungguh-sungguh, ya pasti dia dapat. Tapi kalau yang memang kayak kita belajar umum lah, belajar apa gitu, kalau kita memang malamnya habis belajar, besokannya kita ngederes, bahasa Betawi ngederes, ya strateginya itu sih sebenarnya, strategi kembali ke masing-masing. Kalau lu sering ngederes, sering jalanin di rumah selain di sini di tempat sanggar, ya itulah dia yang dapat, yang cepet dapat gitu. Kita ada organisasi Padepokan Haji Agus Salim, tentunya yang diketuai oleh Bang Anwar, Bang Aan, yang terlibat untuk latihan, tentunya yang udah mencapai tahap sampai 4 jurus dan beserta isi-isinya. Ini tanda kutip isinya bukan isi ilmu dalam nih bang, artinya mereka yang udah piawai lah bahasanya, yang udah kalau di kelasan sekolah itu naik kelas gitu, udah naik kelas sampai dengan lulus. Harapannya sih memang di generasi milenial ini, generasi Android ya, generasi handphone, generasi game, harapannya kalau bisa boleh untuk bermain, apalagi di zaman sekarang yang lagi pada via online sekolah. Di sini juga masih ada sekolah via online. Baiklah, kalau memang itu ikutin posisi teknologi yang ada di zaman sekarang, tapi jangan lupa belajar juga seni bela diri. Di samping sebagai sunahnya kita seni bela diri juga, ini juga sebagai memperkuat budaya biar tidak hilang dimakan zaman seperti itu. Jadi harapannya silakan Android main game atau apalah, saya nggak ngerti itu, main Mobile Legend atau apa, silakan main, tapi jangan lupa sisihkan waktu untuk belajar seni bela diri. Banyak seni bela diri yang ada di Roblong sih, di Betawi. Silakan belajar mana yang masuk, mana yang serak, mana yang bisa sekiranya dijalankan, dibawa, silakan aja belajar seperti itu. Saya mulai berharap kali ini kepada sang adik Juragan
Untuk menjadi seorang pelatih atau yang mandu lah bang ya, bahasa di sini kita mandu, itu memang awalnya kita izin dipilih sama senior kita apakah sudah boleh atau belum. Jadi senior kita melihat itu, ngeliatnya dari apa ya, kembali lagi dari kita ngeliatnya bahwasanya kita memang udah bisa buat standar mengajar, udah tahu jurus 1 sampai 4-nya, sampai pengembangan isiannya, sampai kayak gitu. Jadi dari ketua kita, dari senior juga, dari Bangaan, dari senior yang segenerasi almarhum Haji Salim, itu kalau dibilang si A itu udah boleh ngajar ke sono, misalkan ada minta ajarin, udah boleh ngajar sono, berangkat ke sono ngajarin, kayak gitu bang. Jadi posisinya ya ini kayak sekarang kayak gini nih, ini ada yang lagi menjalani jurus 1, terus ini lagi ngapalin jalan nih. Artinya kalau yang baru memang dia ngapalin jalan dulu, jalan jurus 1, jurus 2, ini lagi jurus 1 doang. Yang paling pojok tuh jadi jurus 3 tuh, ini 4. Kayak gini nih posisinya. Kalau lagi mandu nih kan, suka mandu udah paham lah bang ya gitu. Kali lagi ya jurus 2. Nah di sini sebenarnya bukannya sih bang, bukannya ada yang khusus, karena yang mandu itu memang yang tahu posisi dia jurus 2-nya seperti apa gitu, harus jalan ininya kayak tangan gitu, harus begini masuk gitu, balik masuk lagi, terus man jurus 3 man, jurus 3 doang. Nih di sini posisinya, posisi ini kita yang harus mandu, posisi masuk, masuk, balik, masuk, masuk, kayak gitu, terus putar 4, terus balik ekornya, ber, nah, nih posisi ini bang, masuk. Orang dari selang misalkan stop, kita digigit terus, orang top ya, orang ambil stop, masuk lagi ke sini. Dia masuknya bisa ketiga, bisa kedua, gitu. Posisinya yang penting posisi kuda-kuda di satu, satuan. Ini kuda-kuda 1 nih bang, masuk, masuk, tuh, selalu di sini masuk, tuh, sini kuat, selalu di sini, tuh, kayak gitu bang. Jadi persyaratan sih nggak ada, tapi memang persetujuan dari yang mandu nih. Kayak aneh misalkan nih, udah izin dari Bangaan, dapat restu dari Bangaan dan dari senior juga udah boleh di sini. Nanti apabila yang dari sini lulus nih, ada yang pengen belajar gitu, misalkan minta, nah beliau tuh harus tanya kayak gimana kira-kira kalau di sana boleh nggak kayak gitu. Jadi kita harus tahu dulu dari seorang yang mau memandu gitu. Karena kalau memang nggak dipandu, takutnya
apa yang tadi akan dari senior aneh, dari guru-guru aneh, posisinya nggak diturunkan ke sini gitu, jadi nggak sesuai, takutnya kayak gitu. Memang harus dipandu kalau seperti ini. Stop. Nah, ini salah satu yang dikembangkan oleh almarhum Haji Abdul Salim. Ini jalan susah ini Bang. Jadi posisi kalau orang lagi masuk lagi. Tuh. Ibaratnya kayak kita lagi kucing Bang. Main gitu. Main. Itu kita kita pandu aja mereka itu yang memang mereka benar-benar sungguh itu ya, yang tadi saya bilang tadi yang dapat lah gitu. Ya kurang lebih sih seperti itu Bang. Kita sudah lihat tentang sejarah dan pergerakan perguruan ini. Walau zaman terus berkembang, tapi budaya silat ini terus ada dan tak pernah ditelan waktu. Mereka mempertahankannya dari generasi ke generasi. Bagaimana dengan kita? Walau zaman terus berkembang, tapi budaya harus dilestarikan. Gue Coco, terima kasih.